Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mengira bahwasanya anak panah yang meliak-liuk ketika ditembakkan itu yang dimaksud dengan The Archer's Paradox, padahal bukan. Oke, pertama kita mesti menjelaskan apa yang dimaksud dengan The Archer's Paradox ya. Ini pengertian versi saya saja. Yang pertama, The Archer's Paradox adalah satu situasi di mana seharusnya anak panah mengarah kepada titik silang, atau di sini saya buat silang atau huruf E, tapi pada kenyataannya mengarah kepada target yang kita bidik atau yang saya beri tanda dengan huruf D. Jadi pada gambar pertama ini perlu kita perhatikan teman-teman. A adalah posisi handle, kemudian B adalah posisi anak panah ketika knocking. Jadi kita menggunakan teknik thumb draw ya, yang mana anak panah itu mengarah ke sisi kanan daripada handle. Kemudian tanda silang atau E adalah arah anak panah dalam posisi anak panah ketika knocking. Dan ini juga menjadi sekaligus posisi ketika anak panah terlepas dari busur. Titik B itu adalah titik di mana anak panah terlepas dari busur, yang mana seharusnya anak panah menuju ke arah silang atau E. Itu seharusnya. Dan pada gambar selanjutnya itu kita perhatikan pada titik C, huruf C, saya beri tanda dengan huruf C, itu adalah posisi anak panah ketika full draw, ketika kita tarik. Maka arah bidikan kita searah dengan anak panah itu mengarah kepada target yang kita bidik, yaitu huruf D. Itu adalah posisi arah anak panah ketika kita full draw dan menjadi posisi bidikan kita juga. Lalu ketika kita rilis, maka titik anak panah terlepas itu kan seharusnya pada titik B, yang secara teoritis harusnya mengarah kepada tanda silang. Sementara pada prakteknya anak panah melaju sesuai dengan arah bidikan kita ketika full draw, yaitu kepada titik D atau target. Ini yang dimaksud dengan The Archer's Paradox. Anak panah secara teori harusnya kepada titik E atau silang, tetapi pada prakteknya mengarah kepada titik D sesuai dengan target yang kita bidik ketika full draw. Terjadi paradoks di situ teman-teman. Ini yang dimaksud dengan The Archer's Paradox. Lalu apa faktor yang mempengaruhi The Archer's Paradox ini? Salah satunya adalah spine tadi, kelenturan atau kekakuan anak panah. Nah, jadi kalau anak panah yang terlalu kaku, itu umumnya dia akan memang melenceng ke kanan, seperti ke arah E atau arah silang ini. Sementara untuk anak panah yang spine-nya pas, itu secara teori dia harusnya melaju kepada arah bidikan kita, sesuai posisi arah anak panah ketika kita full draw. Sementara untuk anak panah yang spine-nya terlalu lentur, biasanya umumnya akan melenceng ke kiri daripada target. Saya tidak buatkan lambang apa-apa untuk arah kiri ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi spine ini tidak menjadi faktor satu-satunya. Bisa faktor genggaman yang kokoh, bisa faktor pola rilis dan sebagainya juga berpengaruh kepada The Archer's Paradox ini. Sekian teman-teman, semoga bisa dipahami. Oke, sedikit kesimpulan terakhir teman-teman. Intinya adalah spine itu berpengaruh kepada arah anak panah kepada target ya. Secara teori itu spine yang terlalu kaku itu menyebabkan anak panah cenderung melenceng ke kanan. Spine yang terlalu lentur cenderung membuat anak panah melenceng ke kiri daripada target. Dan ukuran spine yang pas itu umumnya akan membantu untuk anak panah lurus ke arah bidikan sesuai dengan target yang kita bidik. Itulah kenapa banyak pemanah yang mengatakan spine itu penting. Tapi kalau bagi saya pribadi sampai saat ini saya belum terlalu mengukur spine ya. Yang pasti minimal tidak terlalu lentur yang membahayakan ketika rilis. Karena dikhawatirkan ketika spine terlalu lentur, ketika rilis dia tidak kuat menerima dorongan daripada string, maka dia patah ketika rilis sehingga bisa mencederai kita. Seperti video di awal tadi terlihat terlalu lentur sepertinya dan itu bisa berbahaya. Tapi kalau di video tadi mungkin kayaknya aeronya karbon ya, jadi mungkin kuat. Jadi intinya seperti itu kalau perkara spine dan The Archer's Paradox ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.